Halo semuanya. Jadi di sini saya akan menceritakan sebuah pengalaman yang menyeramkan dan tentunya pengalaman ini adalah yang saya alami. Menurut saya ini tuh adalah cerita yang paling menyeramkan yang saya alami ketika saya mulai menjalani perkuliahan di Makassar. Jadi cerita awalnya adalah saya mulai tinggal di salah satu kos yang ada di Bontoramba. Dan awalnya semuanya tuh aman. Selama beberapa bulan saya tinggal itu aman, tidak ada gangguan apapun, sama sekali tidak ada. Dan saya mulai menjalankan aktivitas di mana saya mulai selalu sering jalan malam, atau saya sering ke bandara, antar paket dan lain sebagainya. Dan ketika mulai dari situ pulang dari bandara dan lain sebagainya, itu besok-besok saya mulai mimpi. Dan saya mimpi nih, saya lihat sosok perempuan 2 orang. Mereka nih seperti ngobrol kayak lagi bahas untuk mau ambil orang, tapi orangnya nih maksud ini saya begitu. Mereka tuh kayak berdiskusi mau cari orang untuk bantu urus lukanya si cewek ini yang saya lihat itu ada lukanya di leher, dan dia tuh minta untuk bersihin lukanya, ikut dia supaya bisa bersihin lukanya. Dan pada saat di dalam mimpi itu saya seperti ketakutan dong, siapa juga yang mau ikut dia. Jadi saya kayak tutup mata seakan-akan saya ketakutan. Tapi saya merasakan sesuatu. Tapi pada saat itu dia tuh lihat ke saya dan dia bilang, kok tidak bisa kemana-mana. Dia bilang seperti itu. Dan kamu tahu, itu yang langsung buat saya kaget bangun. Dan saya mulai kayak aneh ini, maksudnya kenapa dia bisa kayak begitu sama saya begitu. Saya mulai berpikir positif lah. Saya mulai berpikir ini mungkin kayak mimpi buruk, atau bunga mimpi, atau mungkin karena saya ada banyak masalah, atau mungkin karena saya lagi stres atau apa. Jadi saya mulai berpikir secara positif. Tapi besok-besok saya mimpi lagi. Dan ketika saya mulai mimpi lagi, itu dia tuh seakan-akan tuh datang itu ngejek. Jadi setiap jam 2, jam 3, ataupun setengah 4 itu saya selalu kaget bangun. Dan setiap malam saya kaget bangun, seakan-akan itu kayak ada barang besar, cewek besar yang lagi lihatin saya. Saya tidak bisa lihat, tapi kayak ada yang berbicara di dalam saya punya hati, bilang itu dia lagi lihat kok begitu. Dia bilang tuh, dia lagi lihat kok, dia yang itu, dia ada di sini, bilang begitu. Dari seakan-akan itu buat saya tuh jadi tidak berani. Sampai saya cari-cari, saya punya orasi, saya cari-cari, saya punya buku-buku doa semuanya. Bahkan itu hari dimana saya sudah tidak tahan, dan saya mulai lari dari saya punya kos setiap malam. Dan kamu tahu, saya pernah hampir lompat dari saya punya tangga-tangga kos. Dan itu adalah sebuah hal yang rasa sangat-sangat buruk yang saya alami. Kamu tahu, barang itu yang saya lihat, itu tuh seakan-akan tuh dia lagi ketawain saya. Dia lagi ngejekin saya bahwa saya nih takut lihat dia. Siapa yang tidak takut coba? Saya sendiri di kos, baru keadaan kos itu sunyi. Masalahnya yang tinggal di kos itu adalah orang-orang introvert semuanya. Dan saya punya kos ini yang mungkin terlalu heboh. Kamu bayangkan saja, bahkan saya lagi tidur sama teman saja, dia bisa ganggu saya. Entah kenapa dari kecil itu barang itu kayak mimpi-mimpi yang kayak begitu tuh selalu masuk begitu di dalam saya mimpi. Dan heran, dan itu menakutkan. Dan mulailah dari situ setiap malam saya itu selalu lari ke saya punya teman untuk tidur. Jadi setiap malam tidak pernah lagi tidur di kos itu. Bahkan itu kos itu seakan-akan tuh cuman untuk taruh saya punya pakaian-pakaian. Sabar. Dan pada saat itu saya mulai memutuskanlah untuk tidur di saya punya kos. Tapi saya panggil saya punya kakak perempuan. Jadi ceritanya kakak ini adalah kakaknya teman saya. Jadi dia mulailah temani saya untuk tidur di kos. Jadi selama 1 minggu dia temani saya tidur di kos itu aman-aman, tidak ada gangguan apapun. Tapi pada saat saya mulai kasih tinggal dia di kos untuk tidur sendiri, karena pada saat itu saya ada kegiatan di kampus, sehingga saya kasih biar dia untuk di kos tidur. Dan anehnya pas saya pulang, dia bilang sama saya, Tika, kakak mau cerita kok sesuatu.
Saya bingung dong, maksudnya dia mau cerita tentang apa begitu, tapi dia tidak mau cerita di kos itu. Dan pas kita pergi dari kos itu, dia cerita, dia bilang, Tika, tadi kakak ada dengar bisikan pada saat kakak tidur, kayak ada yang bisik kakak bilang itu, kok masih mau tinggal di sini lama-lama kak, dasar. Kamu bayangkan, kakak dibisikin kayak begitu. Siapa yang tidak takut coba? Seakan-akan itu barang tuh dia tidak suka ada yang datang tidur dengan saya di kos. Maksudnya apa coba? Jadi kan tahu pada situ saya punya kakak, dia tidak mau datang ke kos lagi sampai dengan sekarang dia tidak pernah datang lagi. Siapa coba yang tidak takut kalau dikasih kayak begitu? Anehnya ya itu barang-barang ganggu-ganggu saya punya kakak. Pada saat kakak ini tidak tahu apa-apa. Dan kamu tahu pada saat itu saya mulai ajak lagi saya punya teman tidur dengan saya. Dan itu hari Minggu kalau tidak salah. Saya pas pulang dari gereja, tidurlah dengan dia. Kita tidur lagi gitu karena ngantuk toh. Dan pada saat tidur lagi, sorry guys, ada bunyi mobil sampah lewat. Jadi pada saat tidur lagi, kamu tahu ada yang bisik di sapu telinga. Dia bisik tuh begini, kau mau lihat saya berubah kah? Kau ingat waktu kau dari Sudiang? Dia bisik saya begitu. Maksudnya apa? Saya tuh bingung. Saya seakan-akan kayak dikasih teka-teki. Kayak saya dikasih teka-teki untuk saya mau tahu dia tuh dari mana begitu. Tapi ya sudahlah, gobloknya saya itu karena saya semakin penasaran, dia tuh semakin ganggu, dia semakin mengganggu saya. Dan mulailah dari situ saya mulai cari kos baru, saya pindah, dan ya puji Tuhan sampai sekarang saya aman di saya punya kos, dan barang itu dia sudah tidak ganggu saya lagi. Saya tidak tahu tuh barang dia sangkut di mana, dia sangkut dari mana ke mana, saya bingung juga. Tapi pokoknya saya sudah tidak diganggu lagi, puji Tuhan. Saya tidak berurusan lagi dengan orang. Dan kalaupun mereka mau ganggu, terserah orang. Intinya tidak mau tanggapi. Karena kalau kita tuh semakin tanggapi, itu mereka tuh akan semakin menjadi-jadi. Jadi tidak usah tanggapi-tanggapi. Pelajaran pentingnya adalah kalau misalkan kamu mau pergi kemanapun, kamu harus berhati-hati. Jangan sampai barang-barang yang tak kasat mata itu datang tak sangkut ikut-ikut kamu. Buktinya saya, bayangkan sampai membunuh diri. Cuma gara-gara diganggu habis energi. Oke, itu yang mau cerita buat kamu. Cerita menyeramkan yang saya alami dan terlalu sadis pokoknya. Dadah.